Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arnaldo Ayodi Hartanto, NIM PPG 25869050246. Saya guru agama Katolik di Sekolah Dasar Negeri 005 Tulin Onsoy, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan batch 3 tahun 2025-2026 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Boleh ya. Apa kabar hari ini? Oke. Sudah sarapan? Sudah ya. Sudah sarapan semua ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajibanku sebagai warga negara ya. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan apa? Iya, dengan doa ya. Jadi semua kegiatan kita harus dimulai dengan doa. Untuk itu ketua kelas maju untuk memimpin doa. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku katup dan kulipat, lalu aku berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam tetap belajar hari ini, agar kami dapat memahami pelajaran. Jadikanlah kami anak-anak penuh kasih dan bertanggung jawab. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan silakan duduk ketua kelas. Sekarang dengarkan nama-namanya ya. Arlan Arlino, Catherine, Herodian Pancing, Herawati Yer, Saprianus, Jevanya, Ellen, Nadine. Ya, jadi yang tidak hadir 2 orang. Siapa? Ellen dan Nadine. Anak-anak Pak Guru yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya. Tahu kan lagu Garuda Pancasila? Oke, semua berdiri. Ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih dan silakan duduk. Pak Guru mau bertanya ya. Kira-kira apa yang akan terjadi jika banyak warga tidak menjalankan kewajibannya? Ya, misalnya membuang sampah sembarangan, melanggar lalu lintas, ya. Kira-kira kalau itu terjadi, dampaknya misalnya apa? Terjadi kesalahan
yang masih sebelum Ya, siapa lagi yang tahu? Iya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa tadi? Kita akan belajar tentang hak dan kewajibanku sebagai warga negara. Anak-anak Pak Guru yang terkasih, jadi setiap pembelajaran ya pasti ada tujuan. Ketika kita belajar ini, tujuannya yang harus kita capai itu apa? Ya, menjelaskan pengertian hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengaitkan ajaran Yesus dengan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Dan yang keempat, memahami nilai-nilai dasar Pancasila terkait hak dan kewajiban. Ya, jadi itu semua yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Oke? Siap? Sudah siap belajar? Masih semangat? Oke, berdiri dulu. Kita pompa dulu semangat kita ya. Tahu kan? Tepuk semangat. Oke, mulai. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, sekarang mari kita lihat masalah yang nyata, yang sering kali terjadi di negara kita ya. Nah, berikut Pak Guru akan tampilkan sebuah video ya. Kalian saksikan ya, kalian nonton, perhatikan baik-baik ya. Nah, sebentar kita akan mencoba bersama-sama memecahkan kasus ya. Kasus ini ya, kira-kira apa yang terjadi dalam video tersebut. Siap? Oke, perhatikan baik-baik ya. Di Kali Ciliwung, Jakarta banyak terdapat sampah yang dibuang secara sembarangan. Alhasil, ketika musim hujan tiba, terutama pada puncak musim penghujan, banjir kerap kali menerjang sebagian besar wilayah Jakarta. Di sekitar tempat tinggal kita pun, apabila parit atau irigasi tersendat oleh sampah, maka ketika hujan tiba, air bisa membanjiri jalanan dan mengganggu aktivitas. Tampilan video tadi, kira-kira video tadi itu tentang apa? Siapa yang tahu? Erlan, tentang apa? Ya, membuang sampah bisa mengakibatkan banjir. Terima kasih Herodian. Ya, tadi itu masalah apa yang terjadi dan pelanggaran kewajiban apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi di dalam video. Siapa yang tahu menjawab? Ya, perilaku orang membuang sampah ke sungai. Siapa lagi? Kamu? Ia melakukan pelanggaran kewajiban menjaga lingkungan yang bisa merugikan banyak orang ya. Jadi tadi gara-gara orang buang sampah sembarangan ya dapat menyebabkan banjir bandang ya. Tercemarnya apa? Air laut ya, ikan-ikan di laut. Selain itu
Membuang sampah sembarangan juga mengakibatkan zat apa? Zat kimia, mengakibatkan virus. Betul Herodian ya. Jadi itu semua terjadi gara-gara orang membuang sampah sembarangan. Ya. Siapa yang di rumahnya biasanya buang sampah sembarangan, angkat tangan. Ada? Ada? Ada tidak? Jadi biasanya buang sampah di mana? Hah? Kira-kira kalau buang sampah di sungai Agison situ, kira-kira perilaku itu benar atau salah? Kenapa salah? Karena apa? Karena bisa membuat banjir, betul. Ya. Selain itu mengakibatkan bau yang tidak sedap. Jadi lingkungan akan terganggu, lingkungan akan tercemar, ya. Catherine bisa hidupkah? Misalnya Catherine hidup di lingkungan yang bau busuknya sangat menyengat. Bisa hidup? Tidak kan? Tentu tidak, ya. Oleh sebab itu apa? Apa? Jangan membuang sampah sembarangan, ya. Itu merupakan salah satu kewajiban menjaga lingkungan. Oke? Paham? Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam kelompok ya. Pak Guru akan bagi kalian menjadi berapa kelompok? 3 kelompok. 3 atau 2? 3. 3 ya. Ya. Kita akan mencoba memecahkan masalah ya. Ini dengan bekerja dalam kelompok. Ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Pak Guru yang tentukan ya. Boleh? Ya. Siprianus dengan Erawati Yer. Silakan bergabung ke sana. Baru Arlan Arlino dengan Catherine. Silakan. Baru Jevanya dengan Herodian Panjing. Ayo cepat. Ayo bergegas, bergegas. Jadi Pak Guru sudah menyiapkan LKPD kelompok ya. Pak Guru siapkan LKPD kelompok untuk kalian semua ya. 3 kelompok ini. Yang di dalamnya ada panduan diskusi kerjasama ya. Setelah itu kalian akan membuat poster dan presentasikan di depan. Silakan berdiskusi dengan teman di sampingmu atau teman kelompok Anda ya. Silakan kerjasama. Ini bukan kerja mandiri, tapi ini adalah kerjasama. Oke? Oke, paham? Oke. Ya, kerjasama ya, kerjasama. Kerjasama ya. Bagus. Pekerjaan yang berat bila dikerjakan bersama-sama akan menjadi ringan. Ayo, kerjasama. Kerjasama bukan kerja masing-masing. Kerjasama.
Bersama ya. Jangan main-main ya. Ayo bersama. Kelompok 1, apa kesulitanmu? Apakah ada kesulitan? Tidak? Bagus. Kelompok 2? Wih. Kelompok 3? Jadi tidak ada kesulitan? Oh. Kalau begini Pak Guru kasih yang tambah sulit. Sudah atau belum? Oke, silakan. Waktu tinggal 1 menit. Ayo. Sudah? Oke. Kalau sudah, masing-masing kelompok bersiap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Situasi Rumah, hak yang diperboleh, mendapat kasih sayang dan perlindungan, kewajiban yang harus dilakukan. membantu orang tua dan menjaga kebersihan. Pasal Undang-Undang 1945. Pasal 31 ayat 1. Situasi Di gereja beribadah dengan ramai. hak yang diperboleh, Turuti misa dengan bibit. Pasal 28 ayat 1. kewajiban yang harus dilakukan. Di sekolah belajar dan bermain dengan aman. Pasal Undang-Undang 1945. Rajin belajar dan menghormati guru. Pasal 27 ayat 1. Situasi Di masyarakat hak yang diperboleh, merasa aman dan nyaman. kewajiban yang harus dilakukan. Ikut gotong royong dan menanti aturan. Pasal Undang-Undang 1945. Kampung pasal 30 ayat 1. Kami dari kelompok 2. Situasi di sekolah Situasi di sekolah, hak yang diperoleh belajar dengan aman. Kewajiban yang harus dilakukan, mengikuti tata tertib sekolah. Pasal UUD Pasal 27 ayat 1. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Kami dudukkan dulu. Terima kasih kepada 3 kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya. Baik sekali. Guru bangga dengan kalian karena kalian telah mampu menganalisa ya dari tayangan video tadi dan menghubungkannya dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Jadi kalian semua sudah paham semua. Rupanya kalian sudah banyak yang paham ya. Sekarang kita masuk pada analisis dan refleksi iman ya. Pak Guru akan bagikan soal pertanyaan refleksi. Silakan kalian masing-masing mengerjakan. Jadi dikerjakan per individu. Kalau tadi kelompok, sekarang dikerjakan secara masing-masing atau individu atau kerja mandiri ya. Tidak boleh lihat temannya karena hasil refleksi tentu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Paham? Oke. Siap ya? Oke. Kalau ada yang sulit, tanya di Pak Guru ya, bukan tanya di teman.
ya. Jadi masing-masing itu harus menulis apa satu hal penting yang akan kalian ubah atau lakukan mulai hari ini, ya. Tuliskan satu komitmen nyata sebagai wujud pertobatan dan tanggung jawab kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik. Sudah atau belum? Sudah? Silakan kumpul di sini. Terus silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang kita masuk pada bagian penutup. Jadi hari ini kita belajar apa? Iya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Ya, jadi kita lihat hak merupakan suatu yang mutlak dimiliki setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dialihkan atau dikuasai oleh orang lain, ya. Itu adalah hak. Jadi masing-masing kita ini mempunyai hak. Salah satunya itu hak untuk hidup. Itu adalah hak. Tidak boleh ada orang lain mengambil hak itu dari kita, karena itu diberikan secara mutlak, ya. Oke. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh seseorang dengan tanggung jawab, baik berdasarkan aturan, hukum, norma sosial maupun moral, ya. Sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi. Misalnya, kewajibanmu sebagai seorang siswa apa? Mengikuti pembelajaran, ya. Itu dengan sungguh-sungguh. Itu wajib. Ya. Hak kalian apa? Sebagai seorang siswa. Iya, apalagi? Tahu? Pak Guru mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan atau ilmu kepada semua murid atau kepada kalian semua, ya. Siapa itu warga negara Indonesia? Kamu warga apa? Atau Malaysia? Indonesia atau Malaysia? Malaysia. Ya. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah, ya, keduanya merupakan dua aspek yang saling melengkapi dan harus dijalankan secara seimbang. Hak warga negara merupakan hak dasar atau hak asasi manusia yang melekat sejak lahir dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara dan masyarakat, ya. Jadi negara itu mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap warga masyarakatnya. Warga masyarakatnya mempunyai kewajiban harus membayar apa? Membayar pajak, ya. Pajak yang kita bayar, ya, maka kita dapat memperoleh pendidikan gratis, kesehatan gratis. Anak-anakku yang terkasih, anak-anak yang hebat, anak Pak Guru yang
setia, yang rajin ke sekolah, ya, mengikuti pelajaran dengan baik. Kalian harus ingat ya, ketaatan kita sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban, ya, dan itu adalah perwujudan iman kita. Tadi dalam video atau dalam kitab suci yang kita baca, Yesus sendiri dia mengatakan bahwa berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Ya, jadi selain negara mengatur, di dalam agama kita juga kitab suci mewajibkan kita harus membayar pajak, ya. Menjadi warga negara yang baik, yang taat aturan, peduli sesama, dan menjaga lingkungan, itu semua adalah cara kita mencintai Allah dan mewujudkan ajaran Yesus di dalam kehidupan nyata. Kalau kita mau wujudkan ajaran Yesus dalam kitab suci ini secara nyata di dunia, berarti kita harus apa? Mengasihi sesama, mencintai lingkungan, ya, tidak membuang sampah sembarangan, taat membayar pajak, ya. Oke, setuju? Jadi kita semua dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, ya. Mulai dari lingkungan terkecil kita, ya. Mulai dari lingkungan di rumah kita, mulai dari basis kita, ya. Mulai dari keluarga kita. Semuanya harus dimulai dari keluarga. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan rasa syukur penuh hikmat. Karena hari ini kita sudah belajar apa? Hak dan kewajibanku sebagai warga negara, ya. Maka Pak Guru minta Erawati untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Kepada Erawati dipersilakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran hari ini. Kami belajar bahwa menjadi warga negara yang baik, taat dan bertanggung jawab adalah cara kami mengasihi-Mu. Bimbinglah kami agar setia melaksanakan kewajiban kami di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadikanlah kami anak-anak Katolik yang mencintai Engkau dan tanah air Indonesia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.